Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat pecinta cerita kita dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ketemu lagi dengan cerita kita channel. Dan pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang beberapa koleksi dari cerita kita channel yang memang masih sedikit, tapi mungkin bisa memberikan sedikit tambahan informasi atau mungkin pengetahuan bagi sahabat-sahabat semua, di mana alhamdulillah cerita kita channel dalam perjalanan sekitar 3 bulan kami mendapatkan beberapa buah amanah, yaitu beberapa pusaka yang kali ini ada di hadapan kita. Dan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pusaka-pusaka yang memang didapat selama kita penelusuran di cerita kita channel. Dan malam hari ini saya ditemani dengan sahabat saya, Mas Teguh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Lama nggak kelihatan absen. Maaf sahabat-sahabat. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol tentang pusaka. Kalau pusaka sendiri bagi saya pribadi merupakan sebuah seni atau mungkin barang peninggalan dari sejarah yang memang perlu kita lestarikan, di mana barang-barang pusaka ini tentunya sudah berumur ratusan tahun, di mana barang-barang pusaka ini tentunya mempunyai nilai, di mana siapakah dulu yang megang pusaka ini, terus bagaimana proses pembuatannya, dan yang paling penting adalah bentuk seni dari pusaka yang memang ada di cerita kita channel. Terlepas dari yang konon pusaka-pusaka mempunyai khasiat, kesaktian ataupun hodam, itu buat saya pribadi nomor sekian kalinya. Yang utama adalah salah satu bentuk dari kita menghargai warisan dari budaya dan warisan dari leluhur. Kalau menurut Mas Teguh sendiri mengenai pusaka itu seperti apa, Mas? Kalau menurut saya pribadi hampir sama dengan sahabat Agung. Intinya ini adalah karya seni yang nilainya itu sangat tinggi karena dari proses pembuatan, bahan, material dan segalanya itu penuh filosofi. Contoh seperti keris yang sudah pernah dibahas oleh sahabat Agung, banyak sekali filosofi di dalam keris itu sendiri. Baik itu secara pembuatan, material, terus ada lagi kemarin cara membuka pun itu harus ada tata keramanya sendiri. Bagi saya pribadi pusaka-pusaka seperti ini harus dijaga, terutama kaum muda seperti saya. Namun jangan sampai disalahgunakan atau mungkin ya banyak kemarin viral di alun-alun Banyumas ya sahabat ya, ada geng motor bawa senjata ini itu jangan sampai barang-barang pusaka seperti ini digunakan untuk seperti itu, jangan sampai. Oke, demikian sahabat-sahabat. Kalau menurut sahabat sendiri, pusaka itu seperti apa? Bisa di komen di channel kita. Dan bagi cerita kita channel yang memang ada beberapa pusaka yang diamanahkan, mungkin akan kita lihat ya satu-satu apa aja sih yang ada di sini, karena ini merupakan suatu warisan dari nenek moyang yang memang pantas untuk kita jaga. Dan memang banyak orang yang mengatakan kalau pusaka itu ada isinya atau hodamnya, atau boleh dibilang ada yang mengatakan pusaka itu sakti. Wah, kalau menurut sahabat sendiri seperti apa tentang pendapat tersebut? Karena memang kalau menurut saya pribadi, ketika memang sesuatu baik itu pusaka atau apapun bisa digunakan
sebagai perantara. Tapi kembali lagi yang menjadikan bisa atau menjadikan pusaka itu untuk sesuatu itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang Allah meridhoi dengan lantaran pusaka-pusaka ini gunanya, fungsinya untuk apa dan bisa berfungsi, itu pasti semua karena Allah, bukan karena pusaka-pusaka ini. Ini hanya sebuah benda biasa dan ketika memang ada isinya itu menurut saya adalah atas izin Allah juga. Ketika memang Allah tidak mengizinkan, tidak meridhoi, ya tentunya tidak akan berfungsi atau berguna untuk apapun. Dan kali ini akan kita bahas satu-satu. Ini mungkin sahabat-sahabat masih ingat ketika kita penelusuran di mana ya Mas ya? Karangaren Ya. yang 3 harimau itu loh. Nah, ini salah satu temuan dari kami. eh, Bisa dilihatkan ke. Nah, bisa dibuka Mas, dibuka aja. Ya, ini salah satu pusaka yang kita ketemukan di salah satu penelusuran kita di Desa Karangaren, Kecamatan Kutasari, di mana salah satu sahabat atau kru dari kami menemukan benda ini. Dan dari bentuk dan wadahnya sendiri, saya yakin sudah Sangat tua ini. Ini kayaknya udah tua, bisa dilihat ini besi sudah berkarat, terus ini sebagai tutupnya juga sudah kelihatan tua sekali ini. Sepertinya udah ratusan tahun udah seperti ini. Namun ini suatu apa ya, rezeki mungkin bagi tim cerita kita channel. Alhamdulillah udah seperti ini. Waktu itu salah satu dari yang ada di makam Karangaren ada yang dari Aceh apa ya, mungkin ini mungkin salah satu peninggalan dari beliau yang ada di sana mungkin. kalau ngomong-ngomong dari Aceh, di sini juga ada salah satu pusaka juga yang ini kami dapatkan dari salah satu sahabat pecinta cerita kita yang menitipkan ke kami dengan tujuan mungkin untuk dirawat. Ada 2 buah pusaka yang memang dititipkan. Ini ada 2, di mana memang salah satu mungkin kecintaan dari sahabat-sahabat pecinta cerita kita untuk menitipkan barangnya di kami untuk sebagai koleksi atau untuk kami rawat. Mungkin bisa dibuka untuk ini pusakanya. Kalau ini ya bang, namanya apa ini ya sahabat? Rencong kalau tidak salah. Kalau tidak salah ini adalah rencong, di mana kalau rencong sendiri salah satu pusaka atau mungkin khas dari Aceh. Kalau tidak salah, karena kami sendiri belum terlalu memahami tentang jenis-jenis pusaka secara detail. Dan ini Bahannya kayak kuningan nih bang. ya ini bahannya kemungkinan kuningan atau tembaga ya. Tapi dari bentuknya sih kuningan. Kuningan. Alhamdulillah ini satu amanah juga bagi tim cerita kita channel. Semoga kita bisa merawat dengan baik dan yang memberikan, terima kasih untuk yang memberikan, semoga diberi kesehatan selalu dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan masih ada satu lagi. Ini bisa dibuka juga. Ini kayaknya lebih tua ini. Kalau ini namanya apa ini ya? Saya sendiri juga belum paham tentang pusaka-pusaka. Oh, iya. Bentuknya seperti tombak.
Ini juga salah satu pemberian ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberi amanah lagi. Semoga kita bisa merawat dengan baik dan terjaga. Dan untuk yang satu ini, tentunya sahabat-sahabat sudah sering melihat ketika saya membuka acara atau membawakan acara di Cerita Kita Channel yang sering saya bawa. Kalau ini adalah tongkat komando. Kalau untuk bahannya sendiri ini kalau tidak salah dari glugun ya bahasa Jawanya, atau mungkin kayu kelapa. Tapi di sini juga bisa dibuka Mas. Ini ada pusakanya di dalam. Nah, ini ada pusakanya juga di dalam. Salah satu ikon dari tim Cerita Kita Channel. Dan terus terang kami tidak membawa ini sebagai suatu bentuk pusaka biar jadi disukai orang atau apa, tidak. Ini hanya sebagai bentuk dari kami menghargai budaya kita, menghargai pusaka-pusaka yang memang sebagai warisan leluhur. Kita tidak membawa ini sebagai suatu bentuk pengasihan atau apa, tidak. Ini hanya sebagai bentuk simbol biar lebih menarik dan tentunya sebagai salah satu ciri dari Cerita Kita Channel yang memang kami menghargai dan sangat-sangat cinta dengan sejarah. Dan masih ada satu lagi di sini. Ini sama, sudah sangat tua juga karena memang sudah rusak. Ini juga kami dapat dari sahabat-sahabat kami, dari sahabat Cerita Kita. Bisa dibuka Mas, ini sudah rusak, hati-hati. Nggak apa-apa. Yang disebut ini. Ya. Ini sebuah keris yang tentunya dari bentuknya sendiri yang sudah mulai terkikis. Ini menandakan dari umurnya yang saya rasa bukan puluhan tahun, tapi sudah ratusan tahun. Tapi luar biasa di zaman dahulu sudah bisa mendesain sebegitu bagusnya seperti ini. Bahkan ini kalau nggak salah ini look 1 ya Mas ya. Ini bukan look kayaknya. Oh ini bukan look ya? Ini bukan look. Kalau look yang dinamakan look itu kan kalau tidak salah, ini mohon maaf karena kami belum belajar tentang sejarah pusaka-pusaka. Mudah-mudahan suatu saat kita akan belajar tentang pusaka, tentang keris, tentang look dan lain-lain, dan kemungkinan mudah-mudahan bisa menghadirkan narasumber yang paham tentang jenis-jenis dari pusaka. Kalau ini bukan look. Kalau look itu kelokannya. Oke, sahabat-sahabat, dan di atas sana itu ada beberapa pusaka juga yang memang ada kujang. Kemudian kalau